Terkait platform Merdeka Mengajar, saya kira Bapak Ibu sudah 1 tahun, mulai dari 1 tahun kemarin sebenarnya kita canangkan ini. Seharusnya selesai itu modul yang ada di platform Merdeka Mengajar melalui HP Bapak Ibu semua. Demikian Bapak, silakan. Ternyata sudah dirancang dengan baik supaya sama-sama sudut pandangnya kita pada capaian pembelajaran pada mata pelajaran sesuai dengan fase peserta didik. Penguatan profil pelajar Pancasila salah, harus dikategorikan sebagai berikut: intrakurikuler. Bisa kita? Oke. Berarti masuk nih tahap mahir kan? Nanti saya di sana. Bukan berkembang, sangat baik, melebihi ekspektasi. Asesmen untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila hanya dilakukan di awal atau pre-assessment dan di akhir atau summative assessment. Betul atau salah? Salah. Betul nggak jawabannya ini? Salah. Betul. Oke. Berarti tidak perlu dijelaskan Ibu Nisa kalau ini hebat nih, berhasil Ibu Nisa. Tapi tangan Ibu Nisa. Di mananya kita tidak paham P5. Actionnya ya. Beda tiap kelas. Beda tiap mana, tiap kelompok beda. Itu hasil dari kesepakatan kita dengan anak-anak. Misalnya, jangan langsung bilang ambil ini sampah. Namun anak setoni ini usahakan lemparkan permasalahan yang terjadi di alam sekitarnya. Baru dia yang pikir. Nanti dia yang menganalisa, oh cocoknya bagaimana kalau ini yang diangkat tuh. Jadi maunya itu tema proyek itu lahir dari dia. Kita hanya melemparkan persoalan. Jangan dia yang menganalisa. Oh ini yang saya mau angkat tuh. Bagusnya karena di sekolah kita ini nanti akan tercipta nih wan bernalar. Kalau di sekolah ini daripada itu sampah-sampah plastik begini tuh begini. Biarkan dia, jangan setting dari guru. Biarkan dia tinggal lemparkan dulu persoalan. Apa persoalan yang terjadi di sekolah? Jadi apa terjadi abrasi misalnya ini gunung-gunung apa semua. Ini di Sengkang ini bisa saja dia lihat ternyata tuh digundul buluwe. Atau mungkin dia lihat bagaimana berasi di Danau Tempe atau apa. Nanti biarkan dia menangkap fenomena-fenomena yang terjadi di alamnya. Itu yang diangkat. Hanya kalau pertama memang yang harus kita setting apa? Ini apa tadi tujuannya, dimensinya, mau apa? Tujuan akhirnya gotong royong kreatif mandiri. Nanti ada sesminya tadi saya tanya dipantau, jalan enggak kreatifnya, jalan enggak gotong royongnya. Sambil jalan nanti itu penilaian, Pak pikir itu nih makan remaja semana jalannya. Bisa saja sambil jalan itu produk ada enggak hasil? Ada, apa itu? Pengolahan sampah. Lebih bagus lagi kalau tercipta produknya dan berhasil tujuan akhirnya. Tapi jangan karena tercipta produknya tasan di matang nilainya. Karena bisa saja itu bukan hasil karyanya, makanya didampingi terus. Makanya disarankan itu di blog. Berapa pendampingnya 1 bulan? Oh 1 nih, 1 pendamping.
Memberi masukan setelah kita lihat. Nanti kan kita tahu semua bahwa ini ada alurnya nah bikin Ibu Nisa, tinggal ditahu apa. Tadi kan tujuan akhirnya kita tahu bahwa mau begini. Karena biar bukan mengajar di kurikulum Merdeka, pasti insting tak sebagai guru pasti itu tidak mungkin. Nah, bukan barang baru ini, bukan barang baru. Oke, bisa jadi tadi mulai dijalankan. Mau besok baru pembukaan. Berikut saya pesankan nanti di akhirnya, di ujungnya tidak mesti harus ada gelar karya. Tidak mesti harus ada gelar karya. Pameran. Karena dikhawatirkan, yang memenuhi dikhawatirkan begini. Pakaian masih dana, nah ditarik dari sisuna sama kadang. Ada yang ini menggunakan modul proyek yang disediakan. Kalau tahap sikap menggunakan model proyek yang disediakan oleh Kemendikbud dan seterusnya mahir. Jalan 3 minggu ke depan ini kan, jalan semua bersamaan pendampingnya juga. Jangan nanti pacapura kita sadari maka keliru kan. Jadikan dulu pengalaman ini supaya timbul nanti kemampuan membuat matu analisa maka namanya kok pakai mati yang humondri dan usahakan jangan seragam. Masa saya ini gara-gara sampah pada lomi mana solusi karena dia kan pakai bahagia pada lihat tadi ada gambaran Budi, ada gambaran tentang P5-nya bahwa mau begini. Jadi P5 itu tadi benang merahnya intrakurikuler dengan kokurikuler itu. Kalau intra itu capaiannya itu adalah bagaimana tercapai CP. Kalau kokurikuler bagaimana menjadi alat itu tercipta profil pelajar Pancasila. Tetapi alat untuk terciptanya dimensi pelajar Pancasila. Kalau SMK itu lebih rumit lagi karena ada tambahan namanya dimensi kepekerjaan oleh SMK. Insya Allah Bismillah jalan P5 ulangi sih Bismillah mahwa lima Bismillah yang kurikulum Merdeka dipakai baru sih Bismillah jalan semua besok sambil administrasinya lengkapi. Tadi saya duduk di sini, ternyata memang kita dimanjakan. Yakin itu tidak ada nih? Salah nih? Jalan lagi Bapak Ibu. Bismillah kisih memang apa? Ya kok di sini jalan biasa ya. Bismillah kisih memang. Ada apa? Ada yang mau berkomentar atau ada yang mau kasih motivasi teman? Ada Pak. Tidak, itu yang dana itu gaji kita, tunjangan TPP dan tunjangan sertifikasi itu yang menjadi dananya. Tidak ada dana dari luar. Nanti kalau ada proyek-proyek lain itu baru didanai dari dana bos atau dana komite. Ya, saya kira itu barangkali apakah seperti itu. Gimana? Coba ini apa yang perlu menjadi keresahan. Makanya tadi saya bilang tidak mesti ada pameran karya. Nanti itu bagaimana caranya supaya ada berpikir kritis? Ada. Bagaimana modelnya P5 mencapai itu? Tujuan utamanya bukan yang kerja itu, yang produk itu hanya hal.
Kan nanti dia di saat nanti dia masuk di suara demokrasi itu, dia akan mendemonstrasikan pemilihan ketua OSIS lagi nanti itu, malah pemilihan kepala desa bisa dia jadikan proyek yang apa tapi dibilang ya itu bisa. Kan nanti yang harus jalan adalah gaya hidup berkelanjutan dan teknologi. Isinya itu kurang lebih ini. Kebetulan ini dulu. Nanti akan masuk di NKRI-nya juga. Ada NKRI-nya. Ya, suara demokrasi akan masuk semua di situ nanti. Setelah selesai ini modul akan, karena kewajibannya dalam 1 tahun itu berapa bisa? 7 tema. 7 tema. Ya, nanti akan jalan semua itu dalam 3 tahun. 7 tema dalam 3 tahun. Pas dia selesai nanti itu selesai di 7 tema. Oke. Ya, 331 ya. Nah, 331. Bersedia. Upana wadina. Yang paling pertama yang bisa dilakukan supaya bisa berubah semua yang lainnya yang kita bicara dari pagi sampai sekarang adalah satu, kedisiplinan. Kapan tidak disiplin ki nonsen itu. Pertama, disiplin kehadiran di sekolah. Kedua, disiplin kehadiran di kelas. Terutama itu, jangan cuma masuk lagi pada ditutup ke mengganti tamat tapi mengganti masuk karena tamat ini lebih reki. No? Perlu ki roba bapak. Makanya yang berikut Bapak Ibu, tinggalkan selalu mengajar apa adanya. Roba sistem itu, belajar apa adanya. Belajarlah mengajarlah dengan maksimal sesuai dengan kemampuan maksimal tak kita. Pasang kami nigas nanai ditugasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena ingat pertanggungjawabnya ini itu dia itu nulis tamai kepala si boleh tulis minta kima Pak Guru lalu. Kalau bukan kita yang merasa bahwa diawasi dan bertanggung jawab, wasa tak ikut terima gaji sertifikasi, nanggap ki pemerintah guru profesional, kesemuanya sangat profesional. Doktor itu ahli itu profesional. Isende mani cede capak air manci profesor itu, prof gitu. Makanya makasih di pemerintah sertifikasi karena dianggap di profesional, makanya profesional lah mengajar. Ya Bapak Ibu minta tolong. Kenapa? Karena kita tuh yang tanggung jawab, kita tuh untuk menjadi profesional. Banyak semua nih masuk di PNN, tanya teman-teman, berkolaborasi, buka internet, ada semua di situ yang orang mau contoh profesional. Diharapkan nanti kalau jadi itu pembelajaran mudah-mudahan kita diskusikan, kita poles bersama nanti guru penggerak. Mana guru penggerak? Ada nih. Ada nih toh? Jangan terlalu bangga dulu karena belum jadi pengawas. Kalau bisa disetting nanti ini model pembelajaran ini yang divideokan. Wadi ngaman ni tanyana di tama manontok ki PNN. Wadi ngaman ni di tono makberi sumbangan manontok tahu. Karena di PMM itu bukan cuma masuk melihat, tetapi berkontribusi juga mengirim apa praktek baiknya kita. Nanti lewat guru penggerak, nah tahu itu bagaimana mengirim praktek baik di PMM. Ada apa namanya indikatornya baru bisa lolos masuk di situ. Mendingan kakor ilalat contoh pembelajaran berdiferensiasi maupun ini SMA 7 aja. Dia tuh kakak pertama ki PNN mengkataroki SMA 7 aja di situ. Ada nih.
Apa? Tugas-tugasnya guru penggerak. Ya? Ada nih contoh pembelajaran kita. Di guru berbagi pun sudah kita bahas kemarin RTP ada. Nggak ada nih contoh mengajar. Namo kasih buki IHT. Iya contoh na yundang, ini contoh maring kalinga. Ya koda tapi gak ini kan guna. Jadi namo ini corak ki, ibu ramanan nih, kode tapi gak tidak ada gunanya. Makanya kita harapkan capu-capu batu dan namo sewa ki hati kode tapi gak. Ay capu kemana nih capu capu man kan kalau ini hega dia gunanya tuh apa IHT itu situ memang tuh dia motor ibu nanti hega. Makanya berbuatlah Bapak Ibu, lakukan yang terbaik, berkolaborasi sama teman. Terakhir, apapun perbuatan tak, apapun mengajar tak, dimanapun kelas kita mengajar, jangan selalu niatkan karena mau terima sertifikasi, tapi niatkan karena itu adalah amanah Allah. Itu tugasnya. Dia itu sembarang nakak tahu mancing guru, huang itu jaloki mancing guru. Jadi aku mapak guru salah ki, berarti tak salah-salahnya mana huang. Makanya jangan sembarang mengajar, jangan masuk di kelas. Tapi miro kita gondolo na batang pertama. Munyimanan miro. Munyiman kertasan apa namanya? Kita kuning. Berusaha berubah Bapak Ibu. Dan terakhir sekali, kerjalah dengan ikhlas Bapak Ibu. Kerja dengan ikhlas. Kapan kita ikhlas, tidak terbebani itu. Itu sih kode kita ikhlas. Napi taida modul ajar maka ini nggak ada di rumah itu ya. Tak pada mana terima. Makanya ikhlas bekerja Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, atas nama saya pribadi, mohon maaf begini cara saya dimanapun berada, biar di pesantren itu dimana begini cara bicara saya memang Bapak Ibu. Begini memang model gaya mengajarku. Jadi kalau ada yang saya singgung menurut tapi saya tidak bermaksud menyinggung kita itu, hanya saya mau meluruskan dan selalu saya berkata yang tegas begini. Kenapa? Karena niat saya begitu Bapak Ibu. Bagaimana kita lebih baik, bagaimana kita menjadi menyebarkan ilmu kita yang lain. Jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung dari saya Bapak Ibu. Tidak ada niat saya untuk menyinggung kita itu. Ini memang kalau kita singgung paling berarti kata itu terjadi kalalai. Karena terkadang memang begitu modelnya kita Bapak Ibu saling mengingatkan. Terkadang kode itu si ngerang, tuliasan ngene jago. Padahal ada orang yang kita sakiti hatinya Bapak Ibu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, atas nama saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa rencana kita ke depan mengangkat sekolah ini supaya Pak Amin menorehkan juga bahwa kurang itu mancing bersih bola kue aja nak kada waktu pada mungiro nasibnya si bangsa saleh. Kita mau lihat bahwa ada yang termasuk tadi itu pembelajaran, ada yang dia tinggalkan dia di sini nanti karena tidak selamanya Pak Amin di sini nanti. Siapa tahu besok-besok jadi kepala cabang dinas atau jadi sekretaris dinas pendidikan, atau menteri supaya dia roba lagi kurikulum. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu.